teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Harus baik dong, karena pada hari ini kita akan belajar tentang normalisasi basis data. Jadi kita akan membahas apa-apa saja yang ada dalam normalisasi basis data itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang normalisasi basis data. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini, yang pertama dari pembelajaran normalisasi basis data itu ada pendahuluan. Pendahuluannya itu sendiri ada definisi tentang normalisasi. Jadi, apa sih itu normalisasi? Nah, normalisasi ini merupakan proses pembentukan struktur basis data yang normal sehingga dapat menghilangkan anomali data yang memungkinkan terjadi redundansi atau duplikasi data serta kompleksitas dalam pengolahan data. Selanjutnya, di sini ada tahapan dari normalisasi. Jadi, pertama-tama itu pastinya kita punya satu data yang tidak normal gitu. Nah, untuk dinormalisasikan itu dapat melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada bentuk normal yang pertama. Ini tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan sebagian. Nah, untuk yang bentuk normal yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Dan bentuk normal yang ketiga ini fungsinya untuk menghilangkan anomali-anomali dari hasil ketergantungan fungsional. Dan selanjutnya ini ada tahapan bentuk normal boycott. Jadi di bentuk normal yang ini tuh tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan multi-value. Nah, untuk bentuk normal yang keempat ini tujuannya untuk menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Dan bentuk normal yang kelima ini, yang terakhir, itu tujuannya untuk memastikan tidak ada lagi anomali data. Seperti itu, teman-teman. Langsung saja kita membahas aplikasi ini. Nah, ini ada bentuk normal yang pertama atau 1NF. Jadi, bentuk normal yang pertama ini terpenuhi jika sebuah entitas atau tabel memenuhi kondisi, yaitu kondisinya di sini ada tidak memiliki atribut, itu harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi. Di sini ada contoh dari multi-value attribute yang tidak memenuhi syarat dari bentuk normal yang pertama, atribut normal yang pertama. Nah, bentuk normal yang memenuhi syaratnya itu yang seperti apa? Jadi, di sini ada tabel mahasiswa dan tabel hobi. Itulah berarti untuk memenuhi syarat dari bentuk normal yang pertama. Ini tuh dilakukan dengan cara dekomposisi atau dipecah menjadi dua tabel gitu ya. Yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada atribut yang bernilai atomik. Ini tuh tabel yang tidak komposit, di mana berisi gabungan arti kota, kabupaten, kecamatan, jalan, nilainya atomik. Jadi tidak memenuhi syarat bentuk normal yang pertama. Nah, yang memenuhi syarat itu di sini ada bawahnya dari bentuk normal yang pertama. Di sini tuh dapat terhadap atribut alamat yang ini, sehingga menjadi alamat provinsi, alamat kota, alamat
kecamatan juga sudah bisa nih memenuhi syarat dari bentuk normal yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk normal yang kedua. Bentuk normal yang kedua ini akan terpenuhi jika sebuah entitas atau tabel memiliki kondisi yang pertama, telah memenuhi bentuk normal yang pertama, dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Terus yang kedua, jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tidak memenuhi bentuk normal, hanya saja dia tidak memenuhi bentuk normal yang kedua. Karena apa? Karena pada notasi NIM, atribut nama tidak sepenuhnya bergantung pada kombinasi primary key. Dengan kata lain, karena data nama hanya terkait dengan NIM mahasiswa, bukan kombinasi NIM dan kode MK. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya ketergantungan parsial atau yang disebut juga patrial dependensi yang melanggar aturan untuk bentuk normal yang kedua. Itu alasannya kenapa memenuhi syarat bentuk normal yang kedua. Lalu bagaimana sih yang memenuhi syarat bentuk normal yang kedua ini? Nah, yang memenuhi syaratnya itu yang seperti ini. Tahapan akan dulu fungsional dependensinya. Buat fungsional dependensi saja. Sehingga yang memenuhi bentuk normal yang kedua. Nah, selanjutnya ada bentuk normal yang ketiga. Bentuk normal yang ketiga ini dapat terpenuhi jika bahwa sebuah entitas atau tabel telah memenuhi bentuk normal yang kedua dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Di sini kita mempunyai contoh ya teman-teman. Ini merupakan contoh tabel yang memenuhi syarat dari bentuk normal yang kedua. Namun, dia tidak memenuhi bentuk normal yang kedua primary key, yakni alamat provinsi, alamat yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain, yaitu kode pos. Nah, yang ini. Jadi, bagaimana solusinya untuk tabel ini bisa memenuhi syarat dari bentuk normal yang ketiga? Nah, di sini saya solusi dari bentuk normal yang ketiga. Itu kita pecah lagi menjadi dua tabel, yaitu tabel itu. Nah, selanjutnya ada bentuk normal voice code atau yang kita singkat sebagai BCNF. Jadi BCNF ini adalah tipe khusus dari bentuk normal yang ketiga. Itu sebuah IRD akan memenuhi syarat BCNF jika dan hanya jika setiap determinan atau key atribut dalam relasi tersebut adalah super key. Ini berarti setiap determinan dalam bentuk BCNF bernilai unik. Nah, syarat yang kedua yaitu entitas atau tabel yang memenuhi bentuk normal yang ketiga dalam banyak kasus biasanya sudah memenuhi BCNF. Oleh karena itu, dalam melakukan perancangan basis data, para praktisi biasanya melakukan proses normalisasi cukup sampai bentuk normal yang ketiga saja. Nah, di sini ada tabel yang memenuhi BCNF. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang tidak memenuhi syarat BCNF. Contohnya itu seperti tabel yang ada pinjaman buku. Nah, tabel pinjaman buku ini tidak memenuhi syarat dari BCNF. Hal ini
bisa dijelaskan dengan fungsional dependensi. Misalkan kode pinjam itu harusnya ada kode buku dan data seperti itu. Tapi pada tabel di sini tuh kode pinjamnya malah dengan NIM. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan ya, tidak memenuhi BCNF. Nah, kondisi tabelnya menjadi seperti ini. Kita pisahkan tabel peminjaman bukunya dengan dapat memenuhi syarat data sendiri. Oke, selanjutnya ada bentuk normal yang keempat. Nah, bentuk normal yang keempat ini terpenuhi jika entitas atau tabel telah memenuhi bentuk BCNF. Dan dalam tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari satu multivalued dependencies. Untuk setiap multivalued-nya juga harus merupakan fungsional dependencies. Nah, di sini ada contoh tabel 1. Tabel 1 ini merupakan tabel yang tidak memenuhi bentuk normal yang keempat. Karena apa? Karena setiap dosen, berarti pada tabel ini, setiap dosen mengajar dan dapat memiliki lebih dari satu. Nah, untuk kasus yang seperti tadi ya, teman-teman, itu agar tabel dapat memenuhi syarat dari bentuk normal yang keempat ini, maka harus didekomposisikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada tabel mata kuliah yang berelasi, terus yang selanjutnya ini dengan tabel dosen juga. Ini ada bentuk normal yang terakhir ya. Nah, bentuk normal yang terakhir ini, atau bentuk normal yang kelima, terpenuhi jika entitas atau tabel telah memenuhi bentuk normal yang keempat, dan jika kita dapat mendekomposisi tabel untuk menghilangkan redundansi dan anomali. Namun, jika dibutuhkan, tabel yang telah didekomposisi ini harus bisa digabungkan kembali untuk membentuk tabel semula dan tidak boleh kehilangan data asli atau kumpulan record baru tidak akan muncul. Nah, jadi data yang aslinya ini tidak boleh hilang. Kalau datanya ini hilang, data yang aslinya ini hilang, kumpulan record barunya ini tidak akan muncul seperti itu. Dan jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsional dependensi, bentuk normal yang kelima ini juga dibentuk berdasarkan konsep joint dependence, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi atau dijoinkan untuk membentuk tabel yang semula. Nah, Oke, sudah selesai ya teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Jadi tadi kita telah membahas normalisasi itu apa, dan kita telah membahas tahapan-tahapannya itu seperti apa, dan detail dari tahapannya itu sendiri itu seperti apa, dan apa sih bentuk normal yang pertama, bentuk normal yang kedua, yang ketiga, BCNF itu apa, bentuk normal yang keempat, serta kita telah membahas bentuk normal yang kelima. Semoga penjelasan saya tadi dapat membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang normalisasi basis data. Pastinya normalisasi basis data ini akan sangat terpakai dalam mata kuliah basis data itu sendiri ya teman-teman. Maka dari itu kalian semua harus hafal dan harus bisa menormalisasikan basis data atau data-data yang tadinya tidak normal menjadi bentuk yang normal, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.